Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragada min kulli makanin fakafarat bi'an'umillah fa'azaqahallahu libasal ju' wal khawf bima kanu yasna'un. Al-Quran surat 16 An-Nahl ayat 112. Bapak Ibu para jemaah Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat yang dirahmati oleh Allah, hari ini secara penanggalan kalender hijrah kita sudah berada pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijrah. Artinya bulan Jumadil Awal sudah kita lewati. Sengaja kita kutip ayat tadi Al-Quran surat An-Nahl atau Quran surat 16 ayat 112. Kenapa di tanahku terjadi bencana? Kita Sumatera Barat saat sekarang ini Bapak dan Ibu adalah dilanda dengan berbagai macam musibah. Banjir bandang di sana sini terjadi, baik itu adalah di pesisir selatan Kabupaten Sejunjung, 50 kota, dan juga di tempat yang lain. Nah, sebenarnya kalau kita mau koreksi diri, ini semua karena lantaran daripada dosa kita yang begitu banyak. Jangan dikatakan bahwasanya ketika terjadi adalah bencana, terjadi musibah, tidak ada kaitannya dengan perilaku manusia. Dan sering juga orang mengatakan itu adalah dengan pernyataan sekuler bahwa itu adalah fenomena alam. Padahal Allah tegaskan dalam Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Lah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh siapa? Tindak tanduk manusia, perangai manusia, tingkah laku manusia. Allah rasakan kepada sebagian yang tidak berbuat juga adalah kena. Tapi begitu Allah sayang agar mereka itu kembali ke jalan yang benar. Nah, ayat ini tidak terbantahkan Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Itu jugalah yang kalau kita coba lihat ayat tadi pantas untuk jadi renungan bagi kita. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl atau Quran surat 16 ayat 112 tadi. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya adalah aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah daripada segenap tempat. Tetapi penduduknya adalah mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, permisalan ini ditujukan pada penduduk Mekah waktu itu.
Dahulu mereka itu adalah hidup dalam keadaan aman, tentram, dan melimpah berbagai rezeki yang bisa adalah dipanen di sekitarnya. Siapapun yang masuk ke dalamnya itu akan merasakan aman. Makanya yang dimaksud dalam ayat ini, Allah memberi rezeki yang mudah. Itulah yang dimaksud dengan kalimatnya adalah raghada, yaitu rezeki yang diberi penuh kemudahan. Ketika mereka itu adalah kufur pada nikmat Allah, yaitu adalah enggan taat kepadanya Allah dan gemar bermaksiat, akhirnya Allah menimpakan rasa takut, khawatir, dan kelaparan pada mereka. Padahal sebelumnya adalah mereka itu diberikan nikmat yang besar, rasa aman, kemudian buah-buahan yang diperoleh begitu mudah, dan rezeki yang melimpah. Sebab kesengsaraan dan kesusahan ini, itulah yang disebutkan dalam ayat yang selanjutnya ini. Nah, ketika kita hubungkan lagi dengan ayat 113-nya, apa kata Allah? Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa'akhazahumul azab wa hum zalimun. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul daripada mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, jadi sebab mereka itu adalah mendapatkan musibah karena apa? Karena durhaka kepada Rasul. Coba kita urutkan berbagai dosa di negeri ini. Mulai daripada dosa nomor 1 misalnya adalah syirik. Coba kita lihat bagaimana kubur-kubur orang saleh dikultuskan begitu luar biasa. Ada juga yang sampai saat ini dengan memakai jimat, dengan tujuan adalah untuk jadi pelindung diri daripada hingga persugihan dan juga yang lain-lain yang biasanya yang tidak biasa dilakukan, dan jatuhnya adalah kepada syirik. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa ayat 116, wa may yusrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Bahkan dalam ayat lain juga, ketika adalah Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, yang Luqman ini bukanlah nabi, tapi beliau seorang arif bijaksana, sehingga nama daripada Luqman itu diabadikan oleh Allah sebuah surat di dalam Al-Quran, yakni surat Luqman, yakni Quran surat yang ke-31. Beliau sukses mendidik anak. Apa kalimat yang pertama yang dicamkan kepada anak beliau itu apa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Tak kalah anak beliau itu adalah beliau memberikan nasihat kepada anaknya. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar, dosa yang tidak berampun. Artinya Allah telah ingatkan bahwa karena sebab dosa ini adalah membuat daripada musibah itu datang bertubi-tubi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat 42 Asy-Syura ayat yang ke-30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan dosa kalian sendiri, kata Allah. Dan Allah memaafkan sebagian besar daripada kesalahan-kesalahanmu. Jadi Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, musibah yang terjadi ini adalah akibat daripada merebaknya dosa dan maksiat secara umum. Adapun daripada kalau kita melihat musim paceklik, ada juga adalah kemarau panjang,
ada juga dengan hujan dan lain segala macam. Salah satu pemicu terbesarnya itu adalah karenanya banyaknya praktek daripada kecurangan, misalnya dalam berbisnis dan perdagangan, dan juga adalah serta enggannya orang-orang yang kaya untuk mengeluarkan zakatnya, yang dia sudah berhak mengeluarkan zakatnya tapi enggan dia mengeluarkan, dia cari kilah. Ketika adalah rukun Islam tentang persoalan masalah zakat, dicari-cari jerihnya, oh saya belum pantas lagi berzakat. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, makanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana penjelasan Rasulullah ini. Kalaulah tidak sayang kepada tanaman, tidak sayang kepada binatang, Allah tidak akan turunkan hujan. Walam yankusul miqyala wal mizana illa ukhizu bis-sinina wa siddatil ma'unahu wa jawri sultani alaihim walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatara minas sama'i walaulal bahaimu lam yumtaru. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini, ketika para pedagang itu adalah gemar mengurangi daripada timbangan, pasti manusia itu akan ditimpa musim pacaklik yang panjang, biaya hidup yang tinggi, dan juga adalah kezaliman penguasa. Jadi kalau penguasa itu sudah melakukan kezaliman terhadap rakyat, itu kehancuran akan datang, musibah akan datang. Kita barusan melewati daripada pilkada serentak. Tentu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan adalah kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tidak menzalimi rakyat. Kenapa? Ada di antaranya adalah petahana yang tumbang. Tidak saja kayu yang tumbang, tapi juga adalah petahana ada yang tumbang. Nah, tentu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan adalah pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang memperhatikan rakyat, bukan daripada pemimpin kezaliman. Manakala orang-orang kaya itu adalah enggan dia mengeluarkan zakat, pasti air hujan akan ditahan turun dari langit. Andai kata bukan karena belas kasihan terhadap hewan-hewan ternak, niscaya hujan tidak akan pernah turun lagi. Begitu betul ancaman kepada orang-orang yang enggan membayar zakat. Begitu betul ancaman kepada penguasa-penguasa yang zalim. Begitu juga adalah ancaman kepada orang-orang yang berlaku, yakni adalah sebagai pedagang yang curang dengan timbangannya. Nah, mudah-mudahan segala persoalan dan musibah yang terjadi saat ini menjadikan suatu iktibar bagi kita semua, pelajaran bagi kita semua. Musibah itu tidaklah kita mengundang, akan tetapi yang mengundang itu adalah tingkah laku manusia yang sudah banyak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah, sudah lari daripada ketentuan-ketentuan Allah, tidak lagi mengindahkan peringatan-peringatan Allah. Kalaulah yang demikian terjadi, Allah akan mendatangkan teguran, Allah akan mendatangkan cobaan. Tetapi Allah begitu sayang, la'allahum yarji'un, kembalilah ke jalan yang benar. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini, ceramah zuhur yang singkat ini, menjadikan suatu iktibar bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Coba bayangkan, setiap musibah yang terjadi, satu-satunya yang diselamatkan itu adalah masjid, musala. Di mana saja masjid dan musala hampir selamat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.